Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William Ben Gunawan dari Universitas Siber Asia, S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan apa yang saya pelajari mengenai agama, ketuhanan, dan agnostik. Sebagai gambaran, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan terkait penjelasan konsep dasar dan istilah. Kemudian kita akan mendalami studi kasus yang terjadi dan kemudian pembelajaran dan implikasi yang didapat dari kasus. Sebagai disclaimer, pembahasan ini berfokus pada topik pilihan 1 pada mata kuliah pendidikan agama, yaitu konsep ketuhanan dan beragama. Dan dalam bahasan ini ada 3 konsep dasar, yaitu agama, ketuhanan, dan agnostik. Dan sebagai seseorang yang bukan ahli agama, apabila saya memiliki kekurangan atau kesalahan informasi dalam menyampaikan, mohon dimaafkan, dimaklumi, atau dikoreksi. Baik, pada bagian awal, kita akan mulai dari pendahuluan, yaitu penjelasan konsep dasar dan istilah. Agama adalah sistem keyakinan dan praktik yang memberikan panduan hidup bagi manusia. Agama juga berfungsi sebagai sarana untuk mencari makna hidup, memberikan harapan, serta menciptakan hubungan sosial dalam komunitas yang memiliki keyakinan serupa. Dan biasanya agama itu berisi beberapa ajaran, misalnya tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan supranatural. Kemudian juga membahas mengenai nilai moral yang dapat membantu membedakan baik dengan buruk. Dan yang ketiga adalah agama itu mengajarkan akan sebuah ritual atau ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau mencapai kebahagiaan spiritual. Sedangkan untuk konsep ketuhanan adalah konsep yang merujuk kepada keberadaan Tuhan atau entitas ilahi yang dianggap sebagai pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Secara sederhana, beberapa ciri umum Tuhan dalam berbagai agama. Yang pertama, Tuhan itu maha kuasa, memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tuhan juga maha mengetahui atau mengetahui segala hal yang terjadi. Dan Tuhan maha pengasih dan penyayang, berbelas kasih kepada makhluk ciptaannya. Sedangkan jika kita melanjutkan kepada agnostik, yang menjadi fokus utama dalam permasalahan yang kita hadapi, agnostik adalah pandangan seseorang yang tidak yakin apakah Tuhan atau kekuatan supranatural itu ada atau tidak. Seseorang agnostik umumnya mengakui bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan secara pasti. Dan agnostik ini konsepnya berada di tengah-tengah antara teis, percaya bahwa Tuhan itu ada, dan ateis, atau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Oleh karena itu, karena berada di tengah kedua konsep ini, kita dapat menarik tipe utama agnostik itu menjadi dua, yaitu agnostik kuat, di mana mereka sangat paham, sangat tahu, atau sangat meyakini bahwa saya tidak tahu bahwa Tuhan itu ada, dan mungkin manusia tidak akan pernah tahu. Kemudian kalau agnostik lemah itu, mereka beranggapan bahwa saya tidak tahu kalau Tuhan itu ada, tapi mungkin suatu saat bisa tahu. Seperti itu. Dan bila kita analogikan ketiga konsep tadi, yaitu agama, ateis, dan juga agnostik sebagai gambaran, orang beragama itu meyakini bahwa dunia ini yang diibaratkan dengan gedung itu terbentuk karena ada sang pencipta, yaitu si arsitek tersebut. Sedangkan kalau orang ateis itu meyakini bahwa dunia terbentuk tapi tidak ada arsitek yang menciptakan, sehingga diberi tanda X pada arsitek, yaitu tidak ada arsiteknya. Sedangkan untuk orang agnostik, dunia terbentuk, gedung itu terbentuk, tapi kita tidak tahu apakah arsitek tersebut ada atau tidak. Masih ada keraguan, sehingga kita lebih berfokus untuk menjalani kehidupan yang ada di dalam gedung atau di dalam dunia ini. Demikian konsep yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus atau pendalaman kasus yang terjadi.
Untuk kasus yang saya pilih, ini adalah seorang artis atau musisi di tanah air, yaitu Vidi Aldiano, di mana Vidi Aldiano sebagai penyanyi Indonesia pernah mengungkapkan bahwa beliau sempat menganut paham agnostik, terutama saat berkuliah di luar negeri. Di lingkungan baru tersebut, Vidi Aldiano berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda dan mulai mempertanyakan keyakinan beliau sebagai seorang Muslim yang beragama Islam. Sebagai penjelasan lebih lanjut, beliau ini akhirnya mengalami titik balik ketika sedang didiagnosis menderita kanker ginjal, dan pengalaman untuk berjuang dari sakit tersebut akhirnya membuat beliau kembali mencari hubungan dengan Tuhan melalui doa atau sholat, dan akhirnya memberikan ketentraman batin. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada titik-titik di mana dalam momen kehidupan seseorang itu akan terpanggil kembali untuk beragama ataupun beribadah, ataupun juga terdorong untuk meninggalkan agama dan kemudian beralih ke paham agnostik. Bila kita analisis lebih lanjut mengenai penyebab dan pemicu dari kasus ini, pertama, agnostik itu dapat dipicu oleh dua hal. Yang pertama adalah lingkungan baru dan eksplorasi yang dilakukan. Karena dari kasus Vidi Aldiano, kita mengetahui selama berkuliah di luar negeri, Vidi terpapar berbagai pandangan keagamaan yang berbeda, perilaku, pola hidup, yang kemudian mungkin memicu keraguan terhadap keyakinannya. Kemudian, pemicu yang berikutnya adalah kondisi kesehatan, di mana diagnosis kanker ginjal memicu Vidi untuk kembali mendalami spiritualitasnya dan menemukan kembali hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam bagian 3, apa pembelajaran yang kita peroleh dari kasus tersebut? Yang pertama, ada beberapa pandangan terhadap kasus ini. Kasus ini mencerminkan perjalanan spiritual yang kompleks dan unik yang sering dialami oleh individu yang berada di persimpangan budaya atau situasi hidup yang menantang. Agnostisisme sendiri adalah paham yang menganggap bahwa kebenaran tertinggi, seperti keberadaan Tuhan, itu tidak dapat diketahui secara pasti. Dan dalam konteks ini, perjalanan Vidi menggambarkan bahwa pencarian spiritual atau jati diri keimanan itu bisa menjadi proses yang panjang dan personal, berbeda pada setiap orangnya, serta dapat berubah seiring dengan pengalaman hidup. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan sebagai umat beragama? Yang pertama, kita perlu menghargai perjalanan spiritual orang lain. Tidak hanya tentang hidup kita, dalam hidup kita juga perlu memikirkan orang lain, dan kita harus memahami seperti tadi disebutkan bahwa perjalanan spiritual setiap orang itu bisa berbeda-beda. Yang kedua, kita juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk berempati, yang mana merupakan salah satu dukungan spiritual. Dan yang ketiga, berupaya menjadi pendengar yang baik dan tidak cepat menghakimi, karena kembali lagi kita juga perlu menjaga perilaku, sikap dalam kehidupan beragama. Dan saya juga percaya bahwa setiap agama mengajarkan hal yang baik dalam berperilaku dan berkehidupan. Dan yang terakhir, dalam beragama akan lebih baik bila kita tidak saling menggurui, tapi mencari solusi bersama-sama. Jadi kita membantu orang tersebut untuk mencari solusi atas pergumulan ataupun permasalahan, pertentangan yang sedang dialami. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai agama, ketuhanan, dan agnostik. Isu agnostik belakangan kerap terjadi dan mungkin terjadi pada setiap orang yang sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, baiklah bila kita kembali mengkaji lagi, merefleksikan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan juga mencari bantuan terhadap orang yang kira-kira dapat membantu memberikan jawaban. Sekian dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.